Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua, anak-anakku? Semoga dalam kondisi sehat, selalu ceria, dan penuh semangat. Oke, kita lanjutkan materi untuk yang minggu ini, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas atau keberagaman ataupun kemajemukan, kalau kalian yang belum tahu makna atau arti dari pluralitas. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan memulai dari sebuah quote dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Presiden Indonesia yang keempat. Nah, tadi di presensi saya juga sudah menambahkan pertanyaan, siapa sih tokoh pluralitas yang kalian tahu? Nah, ini Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh pluralisme Indonesia yang cukup terkenal, tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satu quote-nya yang paling terkenal dan mungkin saya suka yaitu adalah, tidak penting apapun agama ataupun sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Nah, silahkan kalian resapi, kalian baca berulang-ulang apa sih makna dari quote ini. Silahkan kalian mengartikan sendiri. Oke, itu sedikit pengantar dari saya, quote dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, oke. Keberagaman atau pluralitas masyarakat Indonesia, yaitu Indonesia terkenal dengan masyarakat yang penuh dengan keberagaman, baik budaya, suku bangsa, agama, sistem kepercayaan, ras, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, ini tahun 2010 ya saya ngambilnya, yaitu di Indonesia terdapat 1.800 lebih suku bangsa. Coba kalian bayangkan, 1.800 suku bangsa ini yang tercatat, belum yang tercatat mungkin lebih dari itu ya. Nah, maka dari itu founding father Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, dan yang lain-lain memberikan slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila ya. Tahu artinya kalian kan? Berbeda-beda tetap satu jua. Nah, atas dasar tersebutlah mereka menginginkan masyarakat Indonesia dapat menghargai perbedaan. Nah, ini kembali lagi ke quote-nya Gus Dur, mungkin kalian akan memahami di sini artinya. Oke, berikutnya. Nah, nanti dalam video ini saya akan membahas dua sub materi. Yang pertama adalah pluralitas budaya. Ini tipe, harusnya pluralitas budaya, bukan budayaan ya, pluralitas budaya. Dan yang kedua adalah nanti pluralitas agama. Oke, yang pertama pluralitas budaya. Apa itu budaya? Ini menurut Kunchoro-Ningrat, salah satu tokoh antropolog di Indonesia, menyatakan bahwa keseluruhan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Kebudayaan juga dijadikan milik dari tiap manusia dengan belajar. Ini pengertian budaya menurut Kunchoro-Ningrat. Kemudian Ebert Taylor, dia mengartikan bahwa suatu kompleks, ini kompleks ya, yang berisi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat. Selain itu, kemampuan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat, bisa disimpulkan bahwa budaya merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari suatu masyarakat. Ini menurut Ebert Taylor. Kemudian, nah ini yang harus kalian hafalkan ya, 7 unsur kebudayaan universal menurut Kunchoro-Ningrat. Ini akan akan keluar nanti mungkin di ujian. Bahkan ketika kalian SMA, jika kalian mengambil IPS, 7 unsur kebudayaan universal menurut Kunchoro-Ningrat ini kalian juga harus menghafalkannya, karena nanti akan diulang lagi di materi SMA seperti itu. Nah, apa saja 7 unsur kebudayaan universal menurut Kunchoro-Ningrat? Yang pertama ada bahasa, 2 sistem pengetahuan, 3 sistem kemasyarakatan, 4
sistem peralatan hidup dan teknologi. 5. Sistem mata pencaharian. 6. Sistem religi. Dan yang ketujuh yaitu kesenian. Nah, saya akan bahas satu persatu. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan salah satu alat perantara yang digunakan manusia dalam melanjutkan atau mengadaptasikan sebuah kebudayaan. Sedangkan untuk jenis budaya ada dua, yaitu lisan dan tulis. Ini sangat penting, yaitu untuk saling berkomunikasi. Ya, saya ulangi bahwa untuk jenis bahasa ada dua, yaitu lisan dan tulis. Jenis bahasa ada dua, yaitu lisan dan tulis. Kemudian sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam budaya terbentuk dengan proses interaksi dari setiap anggota komunitas. Selain itu juga akan tradisi mewarisi pengetahuan yang lampau kepada generasi muda. Contohnya apa? Misalkan seperti ini. Di suku Jawa terdapat sistem pengetahuan mengenai sistem irigasi. Tidak hanya di Jawa, di Bali pun ada sistem irigasi. Itu sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Kemudian apalagi kira-kira yang sistem pengetahuan yang turun-temurun dari generasi ke generasi? Oh, mungkin ini astronomi, ya, ilmu perbintangan ya. Kalau kalian mungkin di Meksiko itu terkenal dengan peramalan bintang-bintang. Bahkan ada yang pernah membaca naskah kuno yang menyatakan bahwa terdapat atau ada kiamat di tahun 2012. Nah, itu adalah salah satu sistem pengetahuan di masa kuno yang turun-temurun. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan. Bila sekelompok manusia berkumpul di suatu tempat dengan waktu yang cukup lama, maka akan terbentuk yang namanya masyarakat. Sekelompok masyarakat tersebut juga disebut sebagai organisasi sosial yang memiliki anggota dan fungsi serta tugas yang berbeda-beda. Nah, dalam masyarakat itu ada organisasi formal dan organisasi non formal. Misalkan organisasi formal ya seperti pemerintahan, kemudian RT, RW dan sebagainya. Nah, organisasi yang non formal seperti keluarga. Nah, itu adalah sistem kemasyarakat yang terbentuk seperti itu ya. Kemudian yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Dalam kebudayaan unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik. Oke, ini saya penggal aja biar kalian gampang membacanya. Oke. Dalam kebudayaan, unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik, berupa alat-alat produksi, senjata, wadah makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, serta tempat tinggal atau rumah serta alat transportasi. Misalkan rumah suku Jawa yaitu berbentuk limas, itu adalah salah satu sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian transportasi ada namanya, mungkin di Jogja kalau kalian sering lihat, yaitu delman atau dokar, seperti itu adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya. Bisa juga disebut dengan sistem ekonomi karena memiliki kaitan erat dengan mencukupi kebutuhan hidup. Beberapa jenis mata pencaharian seperti berburu, bercocok tanam, kemudian berternak dan berdagang. Nah, kalau dulu manusia purba itu dengan berburu, kemudian meramu, kemudian beralih menjadi bercocok tanam, kemudian beternak dan berdagang. Nah, sekarang sudah masuki era revolusi industri 4.0 di mana segala sesuatunya sangat terindustrialisasi. Nah, ini sudah sangat berbeda waktu zaman dulu yang berburu dan meramu. Kemudian yang keenam, sistem religi. Yang dimaksud sistem religi di sini adalah sebuah sistem yang terpadu antara
keyakinan, dan perilaku keagamaan. Hal tersebut berhubungan dengan sesuatu yang suci dan akal tidak menjangkaunya. Sistem religi meliputi sistem kepercayaan, nilai, dan pandangan hidup, serta komunikasi dan upacara keagamaan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut berhubungan dengan sesuatu yang suci dan akal tidak dapat menjangkaunya. Karena gini, yang namanya Tuhan atau yang Maha Esa itu kan tidak bisa dinalar. Seperti dalam Islam itu kan bentuk Tuhan itu kita tidak bisa nalar. Kemudian apakah Tuhan laki-laki ataupun perempuan itu kan kita tidak bisa menalarnya, tidak bisa menjangkaunya. Nah, itu berhubungan dengan sistem religi. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kesenian. Ada banyak kesenian yang umumnya dihasilkan oleh suatu komunitas masyarakat, semisal kerajinan batok kelapa, pahat, dan masih banyak lainnya. Untuk memahami kesenian secara jelas dapat dipetakan menjadi 3 bentuk, yaitu seni rupa, suara, dan seni tari. Nah, seni rupa ya misalkan patung, kemudian lukisan, dan sebagainya. Seni suara seperti gamelan dan sebagainya. Dan seni tari yaitu jadilan atau mungkin reog dan sebagainya. Itu yang terakhir atau yang ketujuh, kesenian. Nah, sekali lagi kalian harus menghafalkan 7 unsur kebudayaan menurut Guncoroningrat ini. Selain kalian harus menghafalkannya, 7 unsur ini kan bersifat universal. Apa artinya universal itu? Universal itu adalah menyeluruh atau hampir di setiap sistem masyarakat itu ada. Misalkan di Jawa dengan di Amerika itu sama, terdapat 7 unsur budaya menurut Guncoroningrat ini. Jadi hampir di setiap masyarakat yang memiliki budaya itu terdapat 7 unsur menurut Guncoroningrat ini. Jadi kalian harus memahaminya dan menghafalkannya, setidaknya seperti itu. Nah, berikutnya, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kok bisa ya masyarakat Indonesia itu beraneka ragam? Mulai dari yang putih, warna kulit putih, kemudian coklat, kemudian hitam, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, dan sebagainya. Kenapa kok masyarakat kita itu beragam seperti itu? Nah, yang pertama adalah faktor geografis, yaitu beribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ada berapa pulau? 13.000 lebih kan. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya masyarakat kita beragam. Mulai dari masyarakat yang agraris dan masyarakat misalkan lebih ke perairan. Itu kan karena terpisah oleh geografis. Kemudian pengaruh budaya asing. Nah, adanya kontak dengan para pedagang yang memiliki kebudayaan dan corak berbeda, seperti zaman dulu bahwa masyarakat India dan Cina itu banyak yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Makanya dari situ banyak yang menikah orang Jawa dengan orang Cina, yang mengakibatkan keberagaman. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Setiap daerah memiliki keadaan iklim dan musim yang berbeda, serta kondisi fisik daerah yang berbeda. Misalkan di NTT dengan di Jawa atau dengan di Sumatera itu berbeda karena kondisi fisiknya, kondisi alam atau kondisi fisik daerah yang berbeda. Makanya misalkan di NTT itu banyak orang yang lebih tahan terhadap panas atau mungkin berotot, sedangkan di Indonesia atau di Jawa ataupun di Sumatera itu banyak yang tidak bisa atau tidak tahan dengan panas. Kemudian keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Nah, ini menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang majemuk atau plural seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, itu tadi pluralitas budaya. Yang kedua adalah pluralitas agama. Kita akan membahasnya. Oke, silahkan kalian baca buku paket halaman 99 atau LKS kalian.
Kalau buku paket itu halaman 99 sampai dengan 105, yaitu agama yang diakui di Indonesia atau agama resminya. Ada 6. Hindu, ini bukan karena berdasarkan banyaknya ataupun jumlahnya ya, tapi berdasarkan mana dulu yang lebih masuk, yang lebih awal masuk, maksudnya seperti itu, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. Ini adalah agama resmi yang diakui di Indonesia. Nah, tetapi masih terdapat sistem kepercayaan yang masih belum diakui secara resmi di Indonesia, tapi ada. Contohnya adalah Sunda Wiwitan, itu di Banten, Kejawen itu sebagian Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, kemudian Parmalim itu di Batak, kemudian ada sistem kepercayaan Gaharingan itu di Kalimantan. Nah, ini adalah sistem kepercayaan atau sistem religi yang ada di Indonesia tapi belum diakui atau secara resmi. Kalau misalkan gampangnya secara formal itu adalah diakui di KTP. Nah, sebetulnya Sunda Wiwitan itu adalah sistem kepercayaan yang boleh dikatakan dalam tanda kutip ya, bukan berarti seperti itu, bahwa Sunda Wiwitan adalah atau mungkin kepercayaan yang lain seperti animisme dan dinamisme, makanya belum diakui secara formal di Indonesia. Tapi ada, kalau kalian pernah ke suku Baduy, mereka adalah penganut Sunda Wiwitan. Nah, seperti itu untuk materi pada hari ini. Silahkan baca buku paketnya dan LKS-nya, karena yang namanya IPS sekali lagi bukan hanya penjelasan saja, tapi juga harus berliterasi. Semakin kalian banyak berliterasi, semakin banyak informasi yang kalian dapatkan dan semakin banyak materi yang bisa kita diskusikan. Sekian, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.